Jauh dari hiruk-pikuk kota Mekah, di sebuah desa Persia yang makmur, hiduplah seorang pemuda bernama Salman, putra tunggal yang sangat disayangi. Ia ditakdirkan untuk mewarisi kekayaan dan tanah yang luas. Ayahnya, seorang penganut Zoroaster yang taat, menjaganya dengan ketat, jarang sekali mengizinkannya keluar dari lingkungan rumah. Namun, takdir punya rencana lain untuknya. Suatu hari, sang ayah menugaskannya untuk mengurus kebun mereka yang letaknya cukup jauh. Sebuah tugas sederhana yang ternyata menjadi titik balik dalam hidupnya. Di tengah perjalanan, Salman melewati sebuah gereja Kristen yang sederhana. Rasa penasaran membawanya masuk ke dalam. Di sana, ia terpesona oleh lantunan doa dan ketenangan yang ia rasakan. Sesuatu di dalam hatinya bergetar. Agama ini, pikirnya, terasa lebih baik daripada agamaku. Ia terhanyut dalam suasana itu, tinggal bersama mereka hingga matahari terbenam. Benar-benar melupakan tugas yang diberikan ayahnya. Tentu saja, sekembalinya ke rumah, ayahnya murka. Ia menuntut penjelasan ketika Salman menceritakan pengalamannya di gereja. Kemarahan ayahnya memuncak, takut kehilangan putranya. Sang ayah merantainya, sebuah upaya putus asa untuk mencegahnya mencari keyakinan baru itu. Tapi benih kebenaran telah tertanam di hati Salman. Tekadnya lebih kuat dari rantai yang mengikat kakinya. Diam-diam, ia menghubungi jemaat Kristen itu. Mereka tersentuh oleh kesungguhannya dan membantunya merancang pelarian. Di bawah gelapnya malam, Salman berhasil melepaskan diri dan bergabung dengan sebuah kafilah dagang yang menuju Suriah, meninggalkan kemewahan dan keluarganya demi sebuah pencarian abadi. Tiba di Suriah, Salman memulai babak baru hidupnya. Ia mengabdikan diri sebagai pelayan seorang uskup Kristen yang tampak alim. Namun, harapannya segera pupus. Ia menemukan bahwa uskup itu ternyata korup diam-diam menimbun uang sedekah yang seharusnya untuk orang miskin. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Tepat sebelum uskup itu meninggal, Salman memberanikan diri untuk bertanya. Di ranjang kematiannya, sang uskup mengakui perbuatannya. Dengan napas terakhir, ia berbisik, "Anakku, orang-orang sudah tidak lagi memegang agama yang benar. Tapi seorang nabi akan segera muncul di tanah Arab, diutus dengan agama Ibrahim. Dia akan berhijrah ke sebuah negeri di antara dua dataran berbatu hitam." Pesan ini menyalakan kembali api harapan di hati Salman. Ia kemudian melayani uskup berikutnya, seorang pria yang jauh lebih saleh. Di saat-saat terakhirnya, uskup yang baik hati ini mengulangi pesan yang sama, namun dengan tambahan petunjuk penting. Nabi itu akan menerima hadiah, tetapi tidak akan menerima sedekah. Perjalanan Salman berlanjut. Ia melayani seorang cendekiawan ketiga yang juga sangat dihormatinya. Dan seperti yang sudi sudah, di penghujung usianya, pria bijak ini memberikan Salman petunjuk terakhir yang paling krusial. Dia akan memiliki tanda kenabian di antara kedua bahunya. Pergilah, temukan dia dengan 3 petunjuk berharga di tangannya. Didorong oleh harapan yang membuncah, Salman bergabung dengan kafilah lain yang menuju jantung Arabia. Namun, nasib kembali mengujinya dengan kejam. Di tengah perjalanan, ia dikhianati. Para pedagang yang seharusnya membawanya ke tujuan justru menjualnya sebagai seorang budak. Salman, sang pencari kebenaran, kini terbelenggu dalam perbudakan. Ironisnya, tepat di Madinah, negeri yang dijanjikan sebagai tempat kemunculan sang nabi yang dicarinya. Sebagai seorang budak di Madinah, hari-hari Salman dihabiskan untuk merawat kebun kurma milik tuannya yang seorang Yahudi. Tubuhnya lelah di bawah terik matahari gurun. Statusnya tak lebih dari harta milik orang lain.
tetapi hatinya tetap menyala-nyala. Dengan harapan, ia menunggu dengan kesabaran yang luar biasa, menanti tanda itu terwujud. Hingga pada suatu hari, kabar itu akhirnya tiba. Angin gurun membawa bisikan tentang seorang pria di Mekah yang mengaku sebagai nabi. Dan yang lebih menakjubkan lagi, pria itu telah berhijrah ke Madinah. Jantung Salman berdebar kencang. Inilah saatnya. Dengan susah payah, ia mengatur waktu untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang duduk bersama para sahabatnya. Salman datang membawa hadiah berupa makanan. Dengan hati-hati, ia berkata, "Ini adalah sedekah untukmu dan sahabat-sahabatmu." Nabi Muhammad lalu mempersilahkan para sahabatnya untuk makan. Namun beliau sendiri tidak menyentuh makanan itu sedikit pun. Hati Salman melonjak. Petunjuk pertama terbukti, dia tidak akan menerima sedekah. Beberapa waktu kemudian, Salman datang lagi. Kali ini ia membawa makanan dan berkata, "Ini adalah hadiah untukmu." Nabi tersenyum, menerima makanan itu, memakannya, dan membagikannya kepada para sahabat. Salman tahu, ia semakin dekat. Dua tanda telah ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Kini, hanya satu tanda terakhir yang tersisa. Tanda yang paling personal dan paling sulit untuk dibuktikan. Setelah peristiwa Perang Uhud, Salman melihat sebuah kesempatan. Ia memberanikan diri mendekati Nabi Muhammad dan dengan penuh hormat berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku melihat punggungmu? Mengerti apa yang dicari oleh jiwa yang tulus ini?" Rasulullah tersenyum hangat dan dengan lembut menurunkan jubahnya. Di sana, di antara kedua bahunya, Salman melihatnya dengan jelas sebuah tanda fisik, stempel kenabian. Saat itu juga, seluruh beban pencarian selama puluhan tahun seakan terangkat. Diliputi emosi yang tak tertahankan, Salman memeluk sang Nabi. Air matanya tumpah ruah seraya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ia akhirnya pulang. Perjalanan panjangnya telah berakhir, namun ia masih seorang budak. Melihat keadaannya, Nabi berkata, "Buatlah perjanjian kebebasan dengan tuanmu." Salman pun bernegosiasi. Harga kebebasannya adalah menanam 300 pohon kurma dan membayar sejumlah besar emas. Misi yang mustahil bagi seorang budak, namun ia tidak sendiri. Rasulullah secara pribadi membantunya menanam setiap pohon kurma itu. Dan dengan izin Allah, seorang sahabat datang membawa emas dalam jumlah yang tepat yang ditemukannya secara ajaib. Salman Al-Farisi, sang pencari dari Persia, akhirnya merdeka. Ia menjadi salah satu sahabat yang paling dicintai dan bijaksana. Sebuah bukti hidup bahwa pencarian akan kebenaran, betapapun panjang dan berlikunya, akan selalu menuntun kita kepada Sang Pencipta. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran, pengorbanan, dan kekuatan hati yang tak pernah goyah. Jika perjalanan epik Salman menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton.